Jadi perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra wal Mi'raj ini kisah pertama kita yakini ar-ruh ma'al jasad. Ruh dan jasad diperjalankan oleh yang namanya Buraq untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana hakikat perjalanan Nabi Muhammad ke langit yang ketujuh itu, wallahu a'lam. Jangan diyakini marak seakan-akan demen wata, demen nanjak satu, nanjak ketelu, dari itu. Demen nanjak ketelu selesai kanjak ke keempat. Jangan. Kita nanti akan terjebak pada pemahaman zahiriyah. Pemahaman yang seakan-akan bahwa Allah di atas jadi tahu. Maka kita berkeyakinan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperjalankan, bukan berjalan. Diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu malam dengan Mekah ke Masjidil Aqsa. Jadi Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala untuk menerima perintah salat. Bagaimana hakikatnya? Kita hanya meyakini bahwa ruh dengan jasad dan Allah bertemu sampai ke langit ketujuh dengan Nabi Muhammad mbe papan, wallahu a'lam. Ini tinggang kalau bila terboyak nggih. Seakan-akan terbarak bijak lain ni jadi Nabi Muhammad ni jadi Nabi itu. Dia yang penuh yang nawasat ni. Cukup sudah yakini kebenaran Isra wal Mi'raj ni. Pegawaian kamu nane arak perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Perintah kamu pacu sembahyang. Lamu muah pacu sembahyang. Khusyuk sembahyang. Solah hantam sembahyang. Ya amdait pada perjalanan Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Alhamdulillahi alladhi an'amana bi jawami'in ni'am. ثم الحمد لله الذي أعطانا أن نصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال أيضا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Ampura yang hormati sahibul majlis, sahibul ma'had, sahibul qaryah al-mukarram dan Tuan Guru Haji Suhaimi MPD. Kita berdoa mudah-mudahan beliau terus diberikan keistiqomahan untuk membangun pada pesantren di tempat niki, menyebarkan paham ahlus sunnah wal jamaah an-nahdiyah, insyaallah menjadi paham an-najiyah yang akan selamat insyaallah pada hari kiamat. Yang dewek yang hormati ampura salah niki nggih dani al-mukarram ayahanda al-ustaz Abdul Hakim MHI, dani ayahanda al-mukarram Bapak Tuan Guru Haji Mahimuddin MPDI, dani al-mukarram al-ustaz Abdul Rahim SAG MPDI. Ada yang tidak bisa yang sebutkan satu persatu. Al-Mukarram Bapak Ustaz Nurul Watani tadi sampun disebutkan, dan yang terakhir Al-Mukarram Al-Ustaz Muslihin. Yang hormati para jamaah, para asatidah, para tokoh, tuan guru, tokoh masyarakat
yang berkesempatan hadir pada pagi menjelang siang hari niki. Singkatnya para hadirin, bapak-bapak dan ibu-ibu yang mungkin mendengar dari luar masjid niki, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya kepada kita semua, menurunkan inayah, hidayah, kebenaran kepada kita semua. Salah satunya dengan sebab yang Kulunggo Sami menghidupkan syiarun min syairillah niki, syiar daripada syiar-syiar agamanya Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya niki adalah merayakan Al-Isra wal Mi'raj li Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama sila kepada barang-barang memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah inayah rahmat kepada tiang Kulunggo Sami. Alhamdulillah, sampai pada hari niki tiang Kulunggo Sami masih tiican irupsi Allah Subhanahu wa taala, masih tiican dalam keadaan iman, masih tiican dalam keadaan Islam. Banyak orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang sangat lengkap, nikmat duniawi yang tidak bisa ditimbang, si nikmat-nikmat pelunggum saduniawi niki. Akan tetapi orang-orang niki kemudian tidak diberikan nikmat yang terbesar dan yang agung niki, adalah nikmat Islam kecuali nikmat iman niki. Maka sesungguhnya nikmat Islam dan nikmat iman nikilah yang akan menjadi nikmat yang sesungguhnya kelak pada hari kiamat, yang akan dibawa tak jari hujjah tiba tiang Kulunggo Sami di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di mana nikmat-nikmat selain ini tidak akan berguna lema ahli jurul kiamat. Maka alhamdulillah masih tekican maraniki kepada barang-barang niki merayakan Isra wal Mi'raj niki dalam rangka untuk membesarkan syiar Allah niki, untuk mempertahankan ajaran-ajaran ideologi Ahlussunnah wal Jamaah. Salah satu cara tiang Kulunggo Sami luwek mungkin niki kesibukan nggih, arak saelek bangkat, arak saelek pekan, arak saelek bisnis, arak sajari guru, kemungkinan untuk belajar agama Islam secara terus-menerus niki kan tidak mungkin. Maka kehadiran tiang Kulunggo Sami merayakan Al-Isra wal Mi'raj, salah satu tujuannya niki adalah mempererat silaturahmi, dan yang kedua niki adalah untuk mengingatkan. Karena tiang yakin acara niki diadakan sejak mungkin 100 tahun yang lalu sudah diadakan di sini. Tiap tahun terus diulang-ulang. Makanya tiang bilang bahwa niki sebagai pengingat akan acara niki, sebagai penerus untuk mempertahankan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah niki. Belangan tak tahu cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merayakan Al-Isra wal Mi'raj, dari perjalanan beliau dari Mekah sampai Al-Masjidil Aqsa, kemudian dari Al-Masjidil Aqsa sampai Sidratul Muntaha, salah satunya niki dengan menghadirkan, dengan merayakan acara Al-Isra wal Mi'raj niki, untuk mengingatkan bahwa tugas terbesar manusia, ada amanah besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh manusia, di mana niki menjadi salah satu mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masih hadir sampai hari niki. Salah satunya niki adalah perintah solat niki. Maka alhamdulillah yang bersyukur li gubuk niki masih istiqamah merayakan Al-Isra wal Mi'raj niki. Bukan masalah sebagaimana besar cara tetapi acara niki. Tapi yang paling penting bahwa di dalam hati Kulunggo Sami niki syiar kebesaran tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki yang harus dihadirkan. Ya tapi nak acara sak belik-belik lagu dinar abu tak aplikasian maksud apa lo kena. Tapi nak acara sederhana dengan cara khusyuk, silaturahmi marak niki, kita menghadirkan syiar Allah di dalam diri kita niki, kita membesarkan di dalam jiwa tiang niki,
wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Saya mengagungkan pebelik syiar-syiar Allah. Salah satu para ulama menjelaskan syiar-syiar Allah niki salah satunya adalah bil ashhuril hurum. Salah sekek niki bulan Rajab niki. Fa innaha min taqwal qulub. Maka sesungguhnya niki adalah di antara salah satu tanda bertakwan hati tiang pelungguh sami. Jamaah acara Isra wal Mi'raj yang tiang hormati, saat kedua silat kepada bareng-bareng bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena duduknya tiang pelungguh sami di tempat yang mulia niki dalam rangka untuk perayaan yang mulia niki, memperingati Isra wal Mi'raj niki, semua niki kita diarahkan untuk kembali tertulak, karena niki adalah salah satu daripada perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka memperingati Al-Isra wal Mi'raj niki adalah salah satunya adalah mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu berembe cara tiang pelungguh sami kemudian ya cara mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya lama secara zikir ya, para tuan guru, para ustaz, para masyayikh tetap tenikil pengajian, lewat selawat ni kena nuah. Dia narak tahun salah sekedip pun dia narak tahun salah. Amalan selawat selalu maka selawat ni adalah jalan tol ya. Jalan tol untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka luwe-luwe selawat. Makanya lemenara ratib, lemenara hizib atau istilah hafalan kitab-kitab zikir niki paling luwe isin adalah selawat. Dalailul khairat isin hanya selawat. Wirid siwa paling luwe isin selawat. Wirid manhal selawat. Selawat doang isin niki menjadi salah satu wasilah untuk menghubungkan kecintaan tiang pelungguh sami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan sebanyak-banyaknya zikir salawat. Tapi ada juga cinta yang lebih hakiki daripada selain niki. Bahwa para ulama menjelaskan bukti kecintaan yang hakiki kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki setelah bersalawat adalah ya kepada bareng-bareng jalankan perintah-perintah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki sebenarnya adalah hakikat cinta niki. Berbentan pelungguh sami mungkin ya cinta jok senine, ya cinta jok calon senine, cinta jok anak anu buktiin lagu edak. Dan narak bukti misalnya tekan bermetam cinta jok aku dan senina demikian. Cinta jok aku jok kamu adik. Berbe kalau cinta, cinta apa bukti cinta? Lagu dan wah boyaan dengan nafkah. Ya menengok cinta ni tidak akan ada artinya telang cinta ni. Begitu juga kecintaan pelungguh sami kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara al-imtithalu bi awamirihi wajtinabu nawahi, kepada barang-barang ikhtiar menjalankan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada barang-barang wajib. Nah, masalah kedua barang-barang wajib ijtinabu nawahi, menjauhkan larangan-larangan di dalam agama Islam. Lamun sak perintah niki setelah sak wajib niki sifatnya anjuran. Maka al-imtithal bi awamir, kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala niki setelah sak wajib niki mastata'tu. Biasa engkau mampu setelah tegawe sak wajib niki mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala mastata'tu, semampu. Akan tetapi berbeda wajtinabu nawahi. Lamun ijtinab dan dinara istilah ikhtiari ya. Dinara pilihan dalam masalah menjauhkan larangan niki.
tidak ada ikhtiarinya. Ijtinabun nawahi, wajib hukum kita untuk tidak melanggar hukum-hukum syariat Islam. Maka nikilah cinta yang sesungguhnya, cinta yang abadi, cinta yang akan berakar, yang akan mempunyai bekas lemak di julu kiamat, yang menjadi pertanda bahwa tiang pelunggu sami akan terkenal sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak jamaah acara Isra Mi'raj yang tiang hormati, yang hadir di niki diminta untuk menjelaskan tentang Isra wal Mi'raj, khususnya tentang bulan Rajab niki. Pelunggung sami cerita niki tiap tahun terus diulang-ulang. Boleh enggak kita mengulang-ulang? Iya. Kebaikan niki pun terlihat baik karena terus diulang-ulang. Kebaikan niki pun berbuah manis harus diulang-ulang. Jam senjari doa pun lebih diulang-ulang di nini jari. Begitupun wirid. Berbeda beda jadi dengan kaut, beda jadi dengan napi, lemon dia nak berulang-ulang di nini jari. Kedua juga untuk ulang-ulang acara Isra wal Mi'raj niki adalah ya terboyak berkah. Terboyak berkah. Mana-mana langan terdengar berembiruan like Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terima perintah sembahyang niki. Tahu tercerita, tahu terberembiruan like tentang tertugasan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka insyaallah setiap kebaikan niki walaupun hanya bentuk cerita, dan kita yakini bahwa itu memang maha benar karena termaktub niki di dalam Al-Qur'an. Maka saat pertama khususnya lek bulan Rajab niki. Lek bulan Rajab niki adalah salah satu daripada bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap disebut niki lembembe. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawm wa khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan haram niki. Salah satunya niki adalah bulan Rajab. Nabi kenan bulan Rajab niki. Para ulama menjelaskan Ar-Rajab atau Rajab niki bermakna at-tarjib atau at-ta'zim. Bulan-bulan pengagungan. Mengagungkan Nabi ya, salah satunya mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala niki. Di bulan Rajab niki tersebut salah satunya adalah Asy-Syahrul Asam. Namun asam dalam bahasa Arab niki maka dia salah niki artinya kedoh, nggih. Nabi kena pesan niki dek tekanggo dengan barang-barang sak lengi. Dek tekanggo dengan barang-barang sak lengi. Lamun maraunin barak kitab jak dek tekanggo peperangan, dek tekanggo saling membunuh, diharamkan di bulan Rajab walaupun seluruhnya haram kecuali pada yang dibenarkan oleh syariat. Akan tetapi jadi bulan Rajab niki dalam aplikasi di keseharian pelunggu sami mungkin maksudnya Syahrul Asam niki adalah adat ndek girang dengah perkara-perkara saleng lengi. Lamun arak batur tiang pelunggu sami raos aib dengan itu tungkem kentok. Dia jak temilu raos dengan karena mungkin niki bulan Rajab. Lamun pelunggu sami mungkin arak ruan terdengah giram nyumpak batur. Itu tadi tegawi. Dia tahu yang dengan barang-barang lenggi. Nabi sebab mungkin niki bulan Rajab. Mungkin adalah bulan Rajab di mana kata Imamul Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddinnya Nabi bahasa. Artinya bahwa bulan Rajab niki adalah bulan yang agung. Ketika pelungguh sami niki mengerjakan kebaikan-kebaikan, maka niki akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi juga sebaliknya kata beliau, lamun tegawe perkara-perkara salengi tentunya juga dilipat gandakan niki dosanya. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala
mengharamkan le 4 bulan sak mulia niki. Salah satunya adalah peperangan, pembunuhan. Karena dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, begitu juga sebaliknya adalah keburukannya. Niki dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab beliau. Di bulan Rajab niki juga kejadian-kejadian besar dimulai dari bulan Rajab. Namun masalah sembahyang wah masyhur. Kejadian yang dahsyat perintah Nabi Muhammad sembahyang niki wah masyhur. Lek bulan Rajab niki juga kejadian-kejadian sak lain. Bahwa Nabi Muhammad mulai tepetianan si Siti Khadijah mulai dari bulan Rajab. Nabi Nuh ketika beliau diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuat perahu untuk mempersiapkan diri agar selamat dari bahtera banjir pada saat niki diperintah pada bulan Rajab. Sayyidina Musa ketika akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan perintah ketika 40 hari niki terjadi pada bulan Rajab. Dan banyak kejadian-kejadian yang sesungguhnya itu sudah menjadi keputusan Allah Subhanahu wa taala, itu semua terjadi pada bulan Rajab. Berarti memang ada rahasia besar di bulan Rajab ini. Namun tak benar-benar loloboya. Dan rahasia terbesar itu adalah ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima perintah sembahyang 5 waktu dari Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian menjadi imad, menjadi tiang, menjadi penguat bagi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah perkara sembahyang 5 waktu. Bilangan tetau antara Islam dia tenek. Dek nak tengah tangan ketopang untuk kerja sorban deh. Dengan Bali dengan Kristen kado ketopang sorban Islam sih tengah. Tapi ciri khas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki adalah halik sembahyang. Makanya Nabi Muhammad bersabda, "As-salatu imaduddin. Fa in saluhat saluhal amalu kulluh, wa in fasadat fasadal amalu kulluh." Lamun salah tam sembahyang ya salah pegawaian sak lain. Lamun lengi tam sembahyang lengi pegawaian sak lain. Karena dia adalah menjadi imad. Dia sebagai penopang, dia sebagai penguat. Berembe-rembe ruan kita jari hamba Allah, jari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mungkin girang terlupa, mungkin tergirang segala macam lagu insyaallah. Lamun tendek wah lupa sembahyang sak 5 waktu niki, insyaallah ya selamat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang tiang hormati, elek bulan Rajab niki juga banyak terjadi hal-hal yang perintah-perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam banyak hadisnya. Para ulama menjelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai bersabda bahwa 3 bulan yang tidak dipisahkan, dengkang kau terpisah. Bulan Rajab, bulan Sya'ban, ance bulan Ramadan. Sampunan kulunggong sami pirama pasu ni tekan nggih. Oleh mak to pasu pes datang bulan Ramadan buku pasu. Berbe bunane ja selo-selo benane. Lemak bulan Ramadan kan tampunin dosa, benar nggih. Ayo selo ni bulan Rajab. Datang bulan Sya'ban selo masih. Demen bulan Ramadan ia pun pasu. Maka Nabi Muhammad di dalam beberapa hadisnya menjelaskan bahwa bulan Rajab niki bulan tau tenalet. Lemak di bulan Sya'ban tau tenyiram. Lamun wah di bulan Ramadan lemak tau temau buat. Para ulama menjelaskan di saat lain bulan Rajab niki tau tita lalu ya uduk sucian di diri. Elek bulan Sya'ban lemak tau terpasang tangkuk tutup aurat tidak sembahyang. Lek bulan Ramadan ia tahu mulai sembahyang. Tahu tu sucian diri tu mulai dari bulan Rajab niki untuk mempersiapkan.
Di dalam yang lain juga para ulama mengkiaskan masalah Rajab, Sya'ban kanca Ramadan niki. Bulan Rajab niki mara angin tebal. Mun bulan Sya'ban niki al-ghamam mara urap yang hujan. Demen bulan Ramadan teri hujan. Nabi maksud kiasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maksud kiasan para ulama li masalah niki, mustahil pelungguh sami ya ini sembayang lamun tadi pasang tangkung dan sah sembayang. Berembet mak pasang tangkung mak sembayang lamun dek mansu suci. Langan bulan Rajab nikilah tau mulai sucian diri. Aden ketika kita lek bulan Ramadan siap-siap kita Allahu Akbar, benar-benar menghadap Allah Subhanahu wa taala. Saya sambil mau Lailatul Qadar ni tebadak, dek dapat tersiapan di tanggal 20 sekek niki. Dek dapat hanya kita anti tanggal 23 sampai 27 pun. Langan pirang tak tersiapan, langan mangkin. Lamun tuah suci di bulan Rajab, di bulan Sya'ban kemudian pasang tangkun benar-benar dengan baik, maka insyaallah pat sembayang ni. Begitu juga dengan kiasan sak lain ni. Ciri-ciri dengan hujan ni pasti gulem. Berembe cara gulem ni kita lampaan jok pasnya hujan arah angin. Jadi ini bayar arah hujan, namun arah angin ni secara teori. Begitu juga kiasan-kiasan yang lain para ulama menjelaskan tentang masalah Rajab, Sya'ban kanca Ramadan. Jadi sampunang pelungguh sami ya hanya memisahkan hanya bulan Ramadan niki saja. Kemudian tidak mengikuti mempersiapkan diri mulai dari bulan Rajab kanca Sya'ban. Sampai-sampai dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam para sahabat menceritakan dek tahu bedaan puasa Nabi Muhammad kanca bulan Ramadan kanca bulan Rajab kanca Sya'ban. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan puasa sunnah lebih banyak kecuali di bulan Rajab kanca Sya'ban sebagai persiapan untuk menyucikan diri niki. Maka ketika yang berbicara juga bukan berarti yang paling alim atau yang mengajarkan pelungguh sami yang pura dewek, yang hanya menjelaskan napi sak bahasan para ulama, napi bahasan para tuan guru. Lagu berembe aku ni kena mana pernah ruat tundang lonto bilang jeluh dengan iroh, sedangkan menghadiri undangan niki hukumnya ya wajib. Jadi salah satu daripada hak-hak pada dengan berislam adalah menghadiri undangan. Muka puasa berbeda ke puasa. Anu nasi doang tanu antu bilang jelo. Ndik tak mangan bejulunan itu sakit tangan sesinggung dengan sak ngepek. Napiaran. Tak milih ruah. Ya tanu enani jadi ke puasa. Maka sampunan bahwa puasa niki adalah babun min abwabil khair. Salah sekek daripada pintu-pintu kebaikan. Sampunan pelungguh sami kemudian ya ke puasa demen tundang maaf aku puasa. Demen tundang juga maaf aku puasa. Jadi harus masih tahu diri masih. Berbicara harus dipahami bahawa puasa ni kita pun memang disunahkan di bulan Rajab kanca Sya'ban. Dia babun min abwabil khair, salah satu daripada pintu kebaikan. Belum berbicara kemungkin ada kisah ini bahagia, ada kisah ini sukses. Para ulama menjelaskan salah satunya Imam Al-Ghazali, kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di dalam kitab Ghaniyahnya. Beliau nabi berbahasa min alamati sa'adatil mar'i, di antara salah satu ciri-ciri kebahagiaan kesuksesan seseorang itu walaupun ia kurang sembahyang sunnah bahasa, walaupun ia kurang pegawaian sunnah, misal ya tahajud bilang malam anu dia mampu berduit senina bare biasa lemun tuah lelah berkelemak lain terus nggih. Lamun tah lelah berembek men.
Mungkin dia ketahuan mempelonggong sami. Jika kanca senina misal sampai membelah lelahan, ini tak langsung mandi berlangsung sembahyang sunnah. Tindoan, itu tindoan. Ada dua ni solat. Niki ya solat, ni masih sembahyang sunnah ya solat. Maka Nabi kata beliau min alamati sa'adatil mar'i, di antara salah satu ciri-ciri manusia niki yang mau kesuksesan, yang mau kebahagiaan. Walaupun sembahyang sunnah kurang, walaupun pegawai-pegawai sunnah selainnya kurang. Nabi sak pertama salamatus sadri, selamat dada, selamat hati. Nabi kena niki lapang dada lah bahasa Lombok, okay? Karena niki kena pegawaian hati, pegawaian tekad pelunggung sami terhadap kehidupan niki. Maka tugas yang pertama niki adalah salamatus sadri. Terkecat si Allah Subhanahu wa taala penghidupan yang biasa-biasa, alhamdulillah. Terkecat rubin beduin terkepeng rezeki sak lebih, alhamdulillah. Terkecat apapun sak pengebengan Allah Subhanahu wa taala yang bahagia si teparan ataupun yang susah si teparan si kita manusia, timbangan manusia, tapi tetap dia al-istislam. Tetap dia terima. Dek nuah yang merasa kurang. Dek nuah yang merasa bahawa makan Allah Subhanahu wa taala dia adil si pengebengan ini. Mangka dengan sana jak kesugih aku mangka aku miskin. Mangka dengan jak menjarian pejabat aku mangka ini jarian pejabat. Mangka dengan jak ketinggang gelar sekolah kuliah keluar kepeng aku kemelet kedua gelar aku mangka dikini. Karena dia narak kepeng. Kalimat maka unik. Seakan-akan berarti tidak menerima nafi sak pengebengan ti icana sisi Allah Subhanahu wa taala tibai. Maka ia tan tebeng manusia ni alhamdulillah memang ia tan rida Allah Subhanahu wa taala jekieu. Aku menintang ketebeng wah keberusaha di keman tebeng alhamdulillah memang menintang tereda. Lamun wah menikin tareun insyaallah entan penerimaan terhadap apa sak ti icana si Allah Subhanahu wa taala niki lebih bagus daripada entak loe sembayang sunnah, daripada entak loe amalan-amalan sunnah. Lagu nak masih kita ngeraos, masih kita berdemo jok Allah Subhanahu wa taala, masih nak kita ngerunyam jok Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan maka sabaru niki. Tentu sak paling bagus lamun tegawe dua. Salamatus sadri, lapang dada nerima niki semua pengicanan Allah, alhamdulillah, ditambah kanca sembayang sak sunnah. Lagu seandin pun marak niki dinarak masalah karena niki inti. Lamun tekad tersalah tentang Allah Subhanahu wa taala, kira-kira pegawaian salain berbejarin. Dan kena jari. Pada marak pelunggum sami jadi bos berdua pegawai. Lamun buruh pelungguh ternyata ia lengi. Walaupun solah pegawaian lamun lengi buruh teniki masih lainan. Lagu ternyata buruh teniki ikhlas tentang pegawai, mati pegawai. Dek hamnya yang ngatupak doang munan. Ngonek-ngonek dek temele gaji endo malahan bank tak hadiah. Saking si solah lo angan dengan ni. Begitu juga kita hamba Allah Subhanahu wa taala. Kanca manusia hamba sak salamatus sadr. Sak kedua kata beliau adalah sakhawatun nufus, dermawan, bijak diri niki. Sakhawah as-sakhi niki artinya dermawan. Bahwa di dalam harta pelunggum sami sak halal. Nah, dia seharam mau jelas. Di dalam harta pelunggum sami sak halal niki masih arak hak-hak dengar. Karena di dalam rumusnya Allah Subhanahu wa taala niki ketika kita banyak memberi, maka lebih banyak menerima nanti. Lamun pelunggum sami lek kadu akal bersedekah 100.000 kurang 100.000.
tapi bagi Allah Subhanahu wa taala tidak. Dan sakhawatun nufus niki adalah ibadah terbaik. Beremberuan misal masjid niki nyengken dengan ngaji, nyengken dengan sembahyang. Bu pelunggum sami wah bersedekah napi misal lete, bersedekah keramik, bersedekah tenaga, bersedekah kepeng sin bangun masjid niki. Atau misal pondok pesantren saat terbangun, bersedekah sesak, dua sak, biasa engkan ikhlas. Kemudian arak kanak nuntut ilmu agama, arak kanak niki ngaji ngapal Quran di pondok niki. Buk pelungguh sawah sedekahan, infakan kepeng, sin beli keramik, sin beli semen, sin beli gres niki. Pelungguh muamot balik-balik, boyak TV, toko lelek kursi. Hanya momot-momot, toko lelek kursi, boyak TV pur. Bu arak kanak ngaji niki di pondok niki, nyikan ngaji ngapal Quran, nyikan berajah kitab, nyikan berajah agama. Maka aliran-aliran kebaikan kanak sa berajah ngaji, aliran-aliran kebaikan kanak sa ngapal Quran. Sekiriman jok pulungguh musa nyengken nonton TV, nyengken sa boyak TV. Berarti pegawaian amalan-amalan terbaik niki di dalam Islam, di dalam ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah sekian adalah pacu-pacu berinfak. Harus berdesa khawah, sifat dermawan niki. Dendek sebalik. Nabi jarin kebalikan. Pelit. Dek mele bagi kepeng ojok dengar. Nah lamun pelit manusia niki lemah li harten sahalal larahak dengan niki. Iya lemah ya pelepak lemah li alam kubur. Iya lemah ya pelepak le jelu akhir. Dan salah satu di antara ciri-ciri manusia tak tertolak ibadah adalah manusia yang mampu dia berinfak, mampu dia bersedekah, mampu dia beramal ya, berwakaf, lagun dan milik. Ia ciri-ciri salah sekian manusia seandainya terima amal si Allah Subhanahu wa taala. Nabi buktiin pada zaman Abu Bakar As-Siddiq sampai terperangin dengan seandainya bayar zakat. Padahal saat terperanginnya dengan Islam no masih dia ucap dua kalimat syahadat. Lalu terperangin si Abu Bakar. Tapi sebab dia mele bayar zakat, dia mele berinfak, dia mele bersedekah. Niki amalan terbaik saat kedua. Amalan terbaik saat ketelur Nabi. Agak-agak kurang mungkin amalan-amalan zikir, amal-amalan sembahyang sunnah. Tapi kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Buniyahnya, an-nushatu lin-nasi. Tugas ketelun adalah an-nushatu lin-nasi. Jari berbeng nasihat tujuk dengar. Berbeng nasihat jok sepuk manusia. Ya kurang lebih misal marak tiang satu tugasan makin dek julun pelungguh sami. Tiang ketika berbicara memberikan nasihat marak niki bukan berarti yang paling mulia ampur. Bukan berarti yang paling berilmu. Bukan berarti yang paling tahu sampuna ampur. Akan tetapi menjalankan salah satu daripada kewajiban tiang pelungguh sami sebagai pada barang manusia, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kita pada saling nasihatin dalam kebenaran dan kesabaran. Maka laun arak tuan guru no masih jarang tuan, karena tugas dia misal pengajian dengan klemak sampai biar nasihat kalau pengajian barak dengan ni sak kena, ni sak solah, ni sak haram, ni sak halal, ni pegawai-pegawai sunnah. Kemudian tuan guru atau ustaz atau siapapun niki ndek sempat jaga mungkin sembahyang tahajud. Karena kelelahan sampai malam terkadang bonore. Bukan berarti kemudian ustaz tuan guru niki ndek amalan taunin. Bisa jadi ia amalan sakniki.
beng nasihat juk dengar, beng nasihat sak kebaikan, lalu ngaji, lalu pengaji dengar, lalu nasihatin dengan barang-barang sak pegawaian perintah sak salat. Maka telu amalan nikilah ciri-ciri manusia selamat, walaupun sekedik sembahyang sunnah, sekedik zikir. Ada yang sak lolos angan niki ke Allah Subhanahu wa taala. Kedua, ada sak perhatian pada manusia. Sak ketelu, ada tetejak manusia niki dekat ke Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang tiang hormati, nggih yang tidak akan berlama-lama. Sak terakhir nggih mengenai tentang Al-Isra wal Mi'raj. Niki adalah peristiwa yang luar biasa, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada dua perjalanan niki. Yang menyebutnya dia sebagai Al-Isra adalah perjalanan ghaibiyah dunyawiyah. Perjalanan gaib lagu masih dunia. Nabi kenal. Para ulama menjelaskan bahwa ya kembali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bun Isra langan Mekah jok Masjidil Aqsa. Maka dia langsung baik Allah Subhanahu wa taala tiba Sidratul Muntaha, tidak perlu Isra, Mi'raj langsung. Maka para ulama menjelaskan bahwa pada zaman lain ini lamun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung berdaitkan ke Allah jok Sidratul Muntaha. Sedangkan Sidratul Muntaha niki adalah ghaibiyah ukhrawiyah atau ruhaniyah. Perjalanan saat dia terima asiap. Maka diperjalankanlah Nabi Muhammad jok Masjidil Aqsa sebagai bukti jok dengan sak kadu akal le kafir Quraisy niki tentu dan Nabi Muhammad wah lalu Isra Mi'raj. Maka dibuktikanlah niki le kafir Quraisy. Lamun tentu wah lalu jok Masjidil Aqsa wah lalu Isra perjalanan pada waktu malam aneh musi patang ke berembe ruan Masjidil Aqsa seno. Berembe pira kulit lawa, pira kulit tekanan. Dekat tembe tahu. Semua diceritakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan selengkap-lengkapnya. Maka percayalah dengan pada saat ini ketika mendengarkan cerita Nabi Muhammad, oh tetun wah kaku lalu juk Masjid Aqsa menewah ruan manin Rasulullah. Maka terbantahkanlah dengan sampai percaya niki lain. Barulah kemudian perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langan Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Tapi pulunggom sami, bapak-bapak yang tiang hormati, perjalanan Al-Isra wal Mi'raj niki sampunan ya artian marak caren dengan Wahabi Salafi. Nggih. Lamun kita berpikiran Al-Mi'raj perjalanan dengan Masjidil Aqsa Sidratul Muntaha, dendek ketika tani bu matun ke atas, berarti Nabi Muhammad lalu tayar ke atas. Berarti tahun Allah Taala atas sunit jari. Sedangkan di dalam akidah Asy'ariyah Maturidiyah Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan arah. Kena niki? Tidak butuh dengan tempat. Lamun dengan Salafi Wahabi kena tiang wah tak berajah 4 tahun, malah 6 tahun mah kerajaan. Ya. Dia berkeyakinan marani. Lamun dengan awam tentu kalah dengan awam. Karena mereka dalilnya memang seperti itu. Ketika seorang budak perempuan bertanya di mana Allah, ketika Nabi Muhammad bertanya jok dengan nina budak niki, "Aina Allah? Allahu fis sama." Maka kemudian beton Allah Subhanahu wa taala di langit kena Nabi Muhammad. Ialah jadi sandaran dengan Wahabi Salafi. Tapi para ulama menjelaskan, ulama pelunggum sami yang Asy'ariyah Maturidiyah menjelaskan dengan sesempurna-purna penjelasan. Ada tidak salah paham. Jadi lamun nak memang luwek dengan Salafi Wahabi ini gimana ni kinta. Belain Rasulullah ketika Isra wal Mi'raj, ulah lojok langit ke pitu, beto langit. Wah tengah langit. Aneh sewah langit.
Dinarak dengan wahengat langit sampai makin betok langit niki. Ya teparan di atas. Atas niki hijau ruwen. Niki batas pandang. Niki batas pandangan yang dipantulkan oleh laut. Jadi perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra wal Mi'raj niki saat pertama kita yakini ar-ruh ma'al jasad. Ruh dan jasad jasadnya diperjalankan oleh yang namanya buraq untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana hakikat perjalanan Nabi Muhammad ke langit yang ketujuh itu, wallahu a'lam. Jangan diyakini marak seakan-akan demen wata, demen nanjak sepuluh, nanjak ketelu, lain kan. Demen nanjak ketelu selesai kanjah ke keempat. Jangan. Kita nanti akan terjebak pada pemahaman zahiriyah. Pemahaman yang seakan-akan bahwa Allah di atas jadi tahu. Maka kita berkeyakinan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperjalankan, bukan berjalan. Diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu malam dengan Mekah ke Masjidil Aqsa. Jadi Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala untuk menerima perintah salat. Bagaimana hakikatnya? Kita hanya meyakini bahwa ruh dengan jasad dan Allah bertemu sampai ke langit ketujuh dengan Nabi Muhammad mbe papan wallahu a'lam. Ini tinggang kalau bila temboyak nggih. Seakan-akan tebarak bijak lain ni jadi Nabi Muhammad ni jadi nabi itu ni. Dia yang perlu yang nawas ni. Cukup sudah yakini kebenaran Isra wal Mi'raj ni. Pegawaian kamu nane arak perintah Allah Subhanahu wa taala tiba Nabi Muhammad, perintah kamu pacu sembahyang. Lamu muah pacu sembahyang, khusyuk sembahyang, solah hantam sembahyang, ya amdait marak perjalanan Nabi Muhammad. Lagu dedek cerita dedek ya berkeyakinan itu tolong ngiang otak nah. Bagaimana mungkin kemudian akal manusia? Manusia ini kan akal di dunia. Perkara dunia ini kan terkadang akal. Bagaimana mungkin kemudian perkara itu akal pikiran duniawi ini akan bisa kemudian terkadu oleh perjalanan ukhrawi? Tidak masuk akal. Kita akan memakai perjalanan ukhrawi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra dengan Mi'raj niki kadu akal, kadu oleh irup dunia. Pada marak model ketika kita meyakini alam barzakh, alam kubur, dendek kedua akal. Ketika manusia ini malik tungkah, ya bangke dah itu. Dia mak dah selesai. Maka akal manusia ini jangan dipakai untuk memikirkan alam sak lain. Lama melihat tahu hakikat alam barzakh, kamu juga alam barzakh. Jangan memikirkan alam barzakh kedua akal alam dunia. Begitu juga dengan yang lain. Jadi niki yang perlu yang tekankan tentang masalah al-Isra wal Mi'raj niki. Bagaimana kemudian cerita Nabi Muhammad dari langit tidak perlu yang banyak perjelas karena banyak niki para tuan guru yang sampun menjelaskan yang lebih menekankan kepada ideologi keyakinan pelungguh sami al-Asy'ariyah Maturidiyah niki agar kemudian tidak terkecoh ketika didatangkan oleh dengan Salafi atau mungkin dengan Wahabi niki yang mereka memang berkeyakinan bahwa Allah itu turun tiap malam sepertelu malam. Jadi lamun turun ojo Kabul le malam sepertelu. Jadi dia alfa di Amerika. Jadi kan jelo tu soalan. Melamun tak pahamin Allah marah niki. Atau tak pahamin Allah kena banyaklah. Terlalu banyak memang kalau kita mau perdebatkan tentang masalah niki. Maka keyakinan ideologi yang paling selamat, yang paling masuk, bukan hanya masuk akal, yang paling masuk di semua niki adalah Masyairah Maturidiyah. Karena tiang perjalanan tiang juga pernah. Yang pernah di Salafi pernah masalahnya. Belajar malah. Ikhwanul Muslimin tiang pernah. Semua perjalanan ini pernah tiang pelajari. Dan kemudian yang paling pas secara i'tiqadi, secara syariat, secara amaliyah yang paling seimbang maksudnya
Yang paling seimbang niki adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Yang berideologi Asy'ariyah matul. Ini yang paling seimbang. Saran barang seimbang, dia nak teri jok kanan, dia nak teri jok kiri. Saran barang seimbang niki ya paling selamat. Mobil lamun dia seimbang dia teri. Kapal lamun dia seimbang masih teri masih. Maka insyaallah perkuat aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah niki, salah satunya niki adalah dengan cara menghadirkan tuan guru marak niki, dengan cara membuat acara marak niki. Nikilah salah satu ikhtiar pelunggum sami untuk mempertahankan Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah, khususnya di desa Kabul niki. Nggih hampura yang tidak bisa berlama-lama, mudah-mudahan niki bisa manfaat khususnya kepada tiang pribadi dan kepada kita semua. Hampura lamun narak tutur kata tiang sak kurang pas, mungkin tiang agak kurang tahu ini kita berbahasa halus, yang mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kebenaran hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika ada yang tidak baik, tidak pantas dan salah di dalam tutur kata tiang niki karena kelalaian dan kesalahan tiang sebagai makhluk tak sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.